Hello Brody, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan jangan lupa bayar hutang ya. Di sini saya akan memberikan sedikit spoiler dari film yang keren loh, yang bisa membuat jantung meledak-meleduk berjudul Nobody, yang disutradarai oleh Ilya Naishulela. Tanpa basa-basi, kencangkan sabuk pengaman kalian, pakai masker kalian, dan jangan lupa sikat gigi sebelum tidur. Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Gabresken mang. Diawali dengan kisah seorang pria biasa dan kepala keluarga dari keluarga kecil berencana yang setiap hari kegiatannya itu-itu aja dari Senin sampai Senin lagi, kerja, ngurus keluarga, begitu terus. Heleh, gak kayak aing yang kerjanya ngopi, udut, nonton. Aduh, kerjaan mana kerjaan, Lanjut, pria yang diketahui bernama Hutch Mansell ini tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan maling yang tiba-tiba ada di dalam rumahnya. Dan si Hutch Mansell ini terlihat seakan tidak berdaya. Tetapi si maling pun hanya mengambil uang recehan saja loh. Dan tiba-tiba anaknya berhasil meringkus maling yang satunya. Tapi endingnya malah si Hutch Mansell ini nyuruh anaknya untuk melepaskan si maling itu. Ya jelaslah si anak malah kesal sama ayahnya. Munku saya mah eta maling udah ditakol kali sama sendok. Hey, get off him! No! Get off him! Stop it! I swear to God, I'll fucking shoot you! Let him go, son. What? I said let him go. Hey! What? What? Please stop! Just take what you want to go, please. Just Shut up! What the fuck? Mr. Mansell. Excuse me? So that's how... You know, if that was my family... Terlihat keesokan harinya si anak kelihatan agak memar gitu ya, karena baku hantam sama maling semalam. Yeah, I was an auditor, so... Setibanya si Hutch ini di kantor, dia bertemu dengan adik iparnya yang ternyata si adik iparnya ini sudah tahu tentang kejadian semalam dan memberikan sebuah pistol kepada si Hutch deh untuk berjaga-jaga. Muka adiknya songong juga ya, jadi pengen saya ajak ngopi dah. Si Hutch terlihat memasuki sebuah ruangan dan ngobrol dengan seseorang via radio yang kayaknya udah kenal lama sama si Hutch. Mereka ngobrol tentang kejadian semalam yang ternyata alasan si Hutch ini ngelepasin maling itu karena si Hutch tahu si maling itu nggak berbahaya. Dan pistol yang dibawa si maling itu pun si Hutch tahu bahwa pistol itu kosong. Wah, hebat juga si Hutch ini ya. Dia kayak bukan orang biasa loh. Jadi makin penasaran, Si Hutch ini kemudian pergi ke tempat ayahnya untuk curhat lah ya. Setelah ke tempat ayahnya, si Hutch pun pulang. Dan ternyata anaknya kehilangan kalung kucingnya yang diduga diambil oleh maling semalam. Where was it? In here. Dan tiba-tiba si Hutch pergi. Ternyata si Hutch pergi ke tempat ayahnya untuk mengambil beberapa barang yang terlihat seperti perlengkapan dia di masa lalu gitu. Makin penasaran ya. Ternyata si Hutch ini pergi ke tukang tato untuk mencari tato yang cocok dengan yang ia lihat di tangan si maling. Dan singkat cerita, si Hutch nemuin tempat tato yang cocok. Dan ada seorang pria tua yang kayaknya tahu siapa si Hutch sebenarnya di masa lalu. Dan dia langsung mengurung dirinya serapat mungkin, seakan dia takut dengan sosok si Hutch ini. Gila ya. Thank you for... How can I help you? Send me in the...
Si Hutch berhasil bertemu dengan si maling yang dicarinya. Tapi ternyata kalung kucing itu nggak ada sama mereka loh. Hutch pun terlihat marah dan kesal. Tapi si Hutch tiba-tiba pergi setelah melihat bayi si maling. Di sini terlihat si Hutch sedang berada dalam sebuah bus untuk pulang. Tapi tiba-tiba si Hutch dikagetkan oleh sekelompok berandalan yang masuk ke bus itu. Tapi anehnya, si Hutch malah terlihat senang loh. Dan semua berandalan itu diajar habis-habisan oleh si Hutch. Gile, gak nyangka banget ya. Kayak yang jadi pelampiasan gitu bro. I'm gonna fuck you up. Sorry about the mess. Si Hutch pun pulang dengan banyak luka dan disambut oleh istrinya yang bingung. Tapi walau bagaimanapun juga ya kan, yang namanya istri baik, ya tetaplah si Hutch diobatin sama dia, walaupun dia bingung. I'm always right here. I know. Di sisi lain, diceritakan di sini seseorang bernama Yulian. Dia seorang mafia Rusia yang punya banyak anak buah dan terkenal sadis dan bengis, yang gak segan membunuh orang asing walaupun dia gak kenal siapa itu. Edun. Ну что, господа, вы довольны? Terlihat di sini seseorang yang terbaring di rumah sakit. Ternyata itu adalah adiknya Yulian yang telah dihajar si Hutch di bus bersama gerombolannya semalam. Kemudian si Yulian akhirnya berusaha untuk mencari si Hutch untuk balas dendam. Selanjutnya tiba-tiba ada yang menelpon si Hutch, memberitahukan bahwa salah seorang yang dihajarnya di bus semalam adalah adik dari si Yulian. Si Hutch disuruh oleh si penelpon untuk menemui si tukang cukur, entahlah siapa itu ya kan. Yang sepertinya si tukang cukur ini merupakan agensi yang pernah memperkerjakan si Hutch. Wih, sorry Balelo. Yulian Kuznetsov. Short story long. He's as bad as they come. Si Yulian menyuruh seseorang untuk mencari tahu tentang si Hutch ini. Tapi betapa terkejutnya orang yang disuruh si Yulian ini setelah mengetahui siapa sebenarnya si Hutch ini. Sampai-sampai dia rela tidak dibayar asalkan dia bisa pergi saat itu juga. Keren juga ya si Hutch ini ya. Memanglah dia bukan orang biasa kayaknya. Saat si Hutch di rumah bersama keluarganya, tiba-tiba terlihat rombongan mobil yang mencurigakan. Dan ternyata itu adalah anak buahnya Yulian yang bersenjatakan lengkap. Sebagian besar anak buahnya Yulian ini berhasil Hutch lumpuhkan. Luar biasa ya, kayak si John Wick aja ya kan. Tapi sayang, si Hutch ini pada akhirnya berhasil ditangkap juga oleh anak buahnya si Yulian. Secara mengejutkan, si Hutch ini bisa melepaskan diri. Dan akhirnya anak buah Yulian terkejut hingga membuat mobil yang membawa mereka terpelanting. Dan si Hutch berhasil menyelamatkan diri. Short story long. I used to be what they call an auditor. Terlihat di sini, keluarga si Hutch kaget. Di rumahnya banyak sekali orang yang berlumuran darah.
was on the square. Ternyata dan tak disangka anak buah suruhan Julian pun menghampiri ayahnya Hutch di tempatnya. Saya pun kaget. Anak buahnya Julian bisa dilumpuhkan dengan mudah loh. Keren ya. Kemudian si Hutch ini membeli tempat usaha mertuanya menggunakan emas-emas batangan. Mantap dah ya. Kayak juga si Hutch itu ya. Kayaknya itu hasil jerih payahnya di masa lalu deh. You. Yo, Hutch, you there? Si Hutch langsung membalas kelakuan si Julian. Dibakarlah itu semua uang yang merupakan aset dan titipan dari para mafia konco-konconya si Julian. Mampus. Dengan gagah berani, si Hutch datang ke tempat si Julian seorang diri. Dan deklarasi perang pun dimulai. Si Hutch ternyata memancing si Julian dan para anak buahnya untuk datang ke tempat usaha mertuanya yang sebelumnya sudah dibeli dan disiapkan untuk perang oleh si Hutch. What say you and I have a moment? Think it over. I'll be nearby. Di sini saya dikejutkan oleh ayahnya si Hutch dan dengan seorang lagi yang ternyata orang itu adalah adik angkatnya si Hutch yang sering mengobrol dengan si Hutch melalui radio. You know, I tried the retirement thing. If I didn't miss this shit. Pertempuran pun sangat sengit. 3 orang melawan ratusan orang. Terlihat di sini skill dari adiknya si Hutch yang bisa membunuh 3 orang sekaligus dengan 1 peluru. Gile, keren kan cuy? Semua anak buahnya Julian bisa dilumpuhkan. Dan pada akhirnya Julian pun berhasil dienyahkan oleh si Hutch ini. Glorious, my ass. Thank you. Both got what you wanted. And I got shot. Polisi pun datang dan menangkap si Hutch. Karena seakan tak percaya, si Hutch bisa membasmi ratusan orang hanya sendiri. Kemudian tiba-tiba ada yang menelpon kedua polisi itu. Entahlah telepon dari siapa. Tapi mereka langsung kaget dan melepaskan si Hutch. Gile banget lah Brody. Sampai segitunya ya. Kayaknya si Hutch ini memang dulunya seorang legend ya. Di agensi-agensi gitu. Putus sudah. Ending yang begitu malehoy. Eits, tunggu dulu. Di akhir skin, ternyata masih ada sedikit lanjutan kisah dari mereka bertiga loh. Oh ya, saya sarankan untuk menonton filmnya lebih full lagi gitu supaya feel-nya dapat. Oke, thank you. See you in the next video, Brody.